Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan kami, kelompok 4, Matrik Matematika pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andas Dadan Juanda, MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai produk yang telah kami buat, yaitu aplikasi Cerita Kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Afifah Khairul Muslim dengan NIM 2210489. Saya Rohaipi Alaidakana dengan NIM 2210059. Saya Rati Ambarsari dengan NIM 2203947. Saya Rosia Salah dengan NIM 2200236. Selamat menyaksikan penjelasan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang kami angkat. Permasalahan ini kami temukan pada kelas 4, fase B, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada elemen menulis dengan topik teks narasi. Adapun permasalahan yang kami angkat adalah siswa kesulitan untuk menuangkan ide di dalam bentuk tulisan saat mereka menuliskan teks narasi. Adapun penyebab permasalahan dari hal yang kami angkat yang pertama adalah siswa belum memahami dengan baik struktur dari teks narasi. Adapun struktur dari teks narasi adalah orientasi, komplikasi, resolusi, serta koda. Berikutnya, siswa memiliki kosakata yang terbatas sehingga mereka kesulitan untuk mengekspresikan ide yang mereka punya dengan tepat. Berikutnya, siswa kesulitan untuk merangkai ide-ide yang mereka miliki menjadi satu kesatuan yang logis dan berkesinambungan. Berikutnya, metode serta perangkat pembelajaran yang digunakan guru di kelas kurang sesuai sehingga siswa tidak termotivasi. Selanjutnya, siswa kesulitan untuk mengembangkan tema yang diberikan oleh guru dikarenakan tema tersebut kurang familiar dengan siswa. Selanjutnya, siswa kesulitan untuk menghubungkan gagasan-gagasan yang dia miliki dengan mulus atau dengan tepat. Yang terakhir, siswa tidak memahami atau belum memahami unsur-unsur intrinsik yang ada pada teks narasi. Setelah mendengar penjelasan mengenai penyebab-penyebab masalah terkait siswa itu kesulitan untuk menyampaikan ide pikirannya ke dalam sebuah tulisan dalam menulis teks narasi, kelompok kami membuat sebuah rancangan atau ide terkait bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Kelompok kami membuat sebuah aplikasi yang diberi nama Cerita Kita. Aplikasi ini tuh dirancang sebagai media pembelajaran berbasis digital yang memang berfokus pada pengembangan kemampuan siswa sekolah dasar dalam menulis teks narasi. Aplikasi yang kami rancang ini membantu siswa untuk merangkai ide dan juga mengatasi hambatan-hambatan yang memang sering kali muncul ketika saat menulis teks narasi dengan menggunakan strategi yang bertahap. Nah, di aplikasi yang kami buat ini menggunakan pendekatan bertahap dan juga strategi ART, yaitu Acts, Reflect, and Text, yang memang ini akan membantu siswa untuk memahami struktur teks narasi secara lebih mendalam, mulai dari bagian orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Dan dari sudut pandang praktis, strategi ART ini sudah terbukti membantu siswa untuk mengorganisir ide secara lebih baik, karena memang pertanyaan-pertanyaan tersebut itu mengarahkan mereka untuk fokus pada elemen-elemen penting yang ada dalam teks narasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa visualisasi itu bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang kompleks dan menerjemahkannya ke dalam teks tertulis. Solusi ini menurut kelompok kami itu sangat relevan dan juga efektif berdasarkan teori pendidikan yang memang menekankan pentingnya pembelajaran yang bertahap dan juga visualisasi ide dalam proses menulis. Karena menurut teori kontrivisme, pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa dibimbing melalui proses penemuan dan juga penciptaan pengetahuannya sendiri. Nah, dengan memberikan serangkaian pertanyaan panduan dan juga memvisualisasikan jawaban mereka, siswa itu dapat membangun pengetahuan mereka secara mandiri dan juga sistematis. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan produk aplikasi Cerita Kita. Yang pertama itu siapkan alat dan bahannya seperti laptop, alat tulis, terus aplikasi SAC, terus Canva, tenar melalui Wordwall, Google Form, Google Dokumen, Google Classroom. Lalu yang pertama itu kita menyusun ide atau gagasan terkait gambaran produk yang akan dibuat. Lalu merancang grand design dalam bentuk sederhana atau tertulis, mengumpulkan berbagai sumber materi, dan menentukan color palette untuk desainnya. Lalu selanjutnya itu menuangkan grand design ke dalam Canva. Dan selanjutnya itu memasukkan materi-materinya ke dalam Canva. Lalu selanjutnya ketika
sudah selesai desainnya, maka di-download. Selanjutnya membuat isian kuis paragraf rumpang melalui Google Form yang sudah disediakan soal-soalnya oleh kelompok. Lalu selanjutnya itu menginput beberapa tema ke dalam Spitner Word Wall yang nantinya akan digunakan oleh siswa untuk menentukan garis besar tema teks narasi yang akan disusun secara utuh. Selanjutnya itu membuat daftar pertanyaan yang nantinya akan digunakan sebagai panduan awal untuk membuat deskripsi singkat, akan diintegrasikan ke ChatGPT untuk dibuatkan ilustrasi gambar. Selanjutnya itu membuat Google Classroom sebagai wadah untuk story sharing, lalu membuat Google Docs yang akan digunakan siswa untuk berlatih menyusun teks narasi secara utuh. Lalu selanjutnya ketika desain-desain sudah selesai dirampungkan, maka selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi SAC. Yang pertama, kita memilih bentuk desainnya. Untuk aplikasinya ada horizontal, vertikal, atau mixed. Kita pilih yang vertikal, lalu submit. Lalu ketika sudah, kita pilih ke menu insert. Selanjutnya kita pilih background. Nah, nanti di extrude. Ketika sudah ke menu hotspot, kita sesuaikan bentuk hotspotnya sesuai desain yang ingin kita pilih. Lalu kita pilih menu interaction, pilih touch, lalu pilih objek, hotspot 1, bisa juga hotspotnya diubah nama menjadi misalkan back atau next. Lalu kita pilih yang flip back. Pilih ke halaman selanjutnya akan kita tuju, misalkan ke halaman 2, lalu submit. Selanjutnya untuk menambahkan gambar di SAC, yang pertama itu klik button, lalu pilih gambar yang akan digunakan seperti lalu kalau misalkan sudah diatur ukurannya sesuai yang kita butuhkan. Kalau misalkan ingin menambahkan link atau teksnya bisa ke insert text, lalu bisa disesuaikan teks yang ingin kita masukkan. Baik, yang selanjutnya untuk menambahkan website di halaman aplikasinya itu ke menu website, lalu atur untuk ukurannya, bisa disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Terus ke property, lalu insert link ya, misalkan linknya Google Dokumen. Lalu di apply, nanti akan muncul halaman yang terdapat di link. Baik, selanjutnya itu untuk menambahkan link. Yang pertama itu ke menu hotspot, lalu pilih teks yang akan kita pilih seperti buku pelajaran, terus ke interaction, ke touch, lalu pilih objeknya, tadi hotspot 1 karena belum dinamain, bisa juga dinamain seperti next, back, buku pelajaran. Terus kita pilih ke URL, tambahkan linknya seperti linknya masukkan link di sini, terus submit. Lalu selanjutnya ketika semua desain sudah selesai, kita bisa save ke menu output, lalu berikan nama aplikasinya, misalkan cerita kita, lalu bundle identifier itu seperti yang dicontoh easy com, lalu kodenya itu 1 2 3 4 5, lalu berikan buat objek halaman sesuai sama ukuran yang sudah ada di sini. Lalu ketika sudah, bisa submit.
Mungkin cukup sekian cara pembuatan yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita sudah membahas terkait cara pembuatan dari aplikasi cerita kita. Untuk itu selanjutnya kita akan membahas tentang cara penggunaan dari aplikasi cerita kita. Pertama-tama kita dapat memulainya dengan cara mengunduh aplikasi cerita kita di handphone masing-masing. Kemudian setelah itu pastikan bahwa kita sudah login pada ChatGPT Generator. Selanjutnya tak lupa kita juga harus sudah login pada aplikasi Google Classroom. Apabila sudah dipastikan bahwa aplikasi terdownload dengan sempurna, maka kita bisa melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu dengan mengklik tombol pada layar utama, yaitu tombol play. Setelah mengklik tombol play, terdapat menu utama yang akan muncul, yaitu menu materi, latihan, story sharing, dan tim penyusun. Selain itu juga disediakan tombol back dan next. Apabila kita ingin kembali ke halaman sebelumnya, kita klik back. Dan apabila kita ingin lanjut ke halaman selanjutnya, bisa klik next. Dan apabila kita mengklik tombol materi, di dalamnya memuat tentang definisi dari teks narasi. Selanjutnya di halaman berikutnya yaitu ada struktur dari teks narasi, di mana ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat unsur intrinsik dari teks narasi. Selanjutnya apabila siswa sudah dinyatakan mampu menguasai materi, terdapat kuis singkat, yaitu kuis teks rumpang teks narasi yang dapat dikerjakan oleh siswa. Kemudian apabila siswa sudah berhasil mempelajari materi yang diberikan dan sudah mampu mengerjakan kuis singkat tersebut, selanjutnya siswa dapat mengklik tombol latihan atau bisa juga dengan mengklik tombol next, di mana ketika kita mengklik tombol tersebut maka akan langsung diarahkan kepada word wall, yang mana word wall tersebut digunakan untuk menentukan dari tema yang akan dipilih oleh siswa. Setelah siswa dipastikan sudah memperoleh temanya masing-masing, langkah selanjutnya yaitu terdapat pada slide selanjutnya, di mana siswa diharuskan untuk mengisi soal yang merupakan bagian dari kerangka untuk menyusun struktur teks narasi yang utuh. Adapun pertanyaan ini terbagi menjadi 4, yaitu disesuaikan dengan struktur teks yang ada. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Siswa diharuskan untuk menyelesaikan soal tersebut sebagai bentuk kerangka yang akan dituangkan ke dalam ChatGPT Generator. Setelah siswa sudah dipastikan mampu mengembangkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam kertasnya masing-masing, selanjutnya siswa diarahkan untuk menuliskan apa yang sudah dituangkannya di dalam kertas tersebut ke ChatGPT Generator dan mengintegrasinya atau mengubahnya menjadi bentuk gambar. Apabila siswa sudah menerima gambar dari ChatGPT, siswa diarahkan untuk membuka slide selanjutnya, yaitu arahan untuk membuka Google Classroom, di mana di dalamnya terdapat instruksi untuk mengisinya di Google Docs. Dalam Google Docs tersebut sudah dibuat kerangkanya. Jadi siswa harus menempatkan sesuai dengan posisinya. Yang pertama, siswa menuliskan judulnya, lalu menempatkan foto-foto yang diterima dari ChatGPT Generator sesuai dengan tabel yang sudah dibuat. Kemudian siswa merangkai dan menyusun serta mengembangkan berdasarkan gambar tersebut dan membuatnya menjadi narasi yang utuh dengan struktur teks yang baik dan benar. Langkah yang terakhir yaitu setiap siswa harus mengomentari dari hasil karya teks narasi yang sudah dibuat masing-masing. Satu teks narasi minimal dikomentari oleh 3 sampai dengan 5 siswa, sehingga terdapat feedback yang terjalin antara tiap-tiap siswa. Demikianlah cara penggunaan aplikasi cerita kita yang dirancang oleh kelompok 4. Setelah mengetahui mengenai bagaimana cara penggunaan dan pengimplementasian dari aplikasi cerita kita, berikut adalah kelebihan dari aplikasi cerita kita. Dalam aplikasi cerita kita menggunakan pendekatan terstruktur dan juga bertahap. Dengan menggunakan strategi ART atau Acts, Reflex, and Text, siswa itu akan dibimbing secara bertahap dalam menulis narasi melalui proses tanya jawab atau Acts. Nah, setelah itu dari jawaban-jawaban mereka akan diubah
dengan teknologi AI menjadi sebuah ilustrasi gambar yang memang sesuai dengan apa yang mereka bayangkan atau apa yang mereka tuliskan. Dari ilustrasi gambar tersebut akan diubah menjadi sebuah teks narasi secara utuh. Itu membantu siswa yang kesulitan menuangkan ide karena memang prosesnya itu terpecah menjadi langkah-langkah kecil yang mudah untuk dicerna. Lalu mengenai kelebihan yang kedua itu ada di bagian refleksi yang memang mendorong pemahaman yang lebih mendalam untuk siswa. Nah, dalam tahap refleksi ini atau refleks, siswa itu bakal diminta untuk berpikir secara lebih mendalam tentang cerita yang akan mereka tulis melalui sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah kami siapkan dalam aplikasi tersebut. Nah, setelah itu siswa itu akan mengubahnya menjadi sebuah visual. Nah, pendekatan visual melalui ilustrasi ini membantu siswa membayangkan cerita yang memang seringkali menjadi hambatan dalam menulis narasi. Kelebihan yang selanjutnya adalah kemudahan implementasi dalam lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Maksudnya itu tanpa memerlukan visualisasi yang kompleks atau latihan kosakata tambahan, aplikasi ini bisa lebih sederhana dan dapat digunakan di sekolah-sekolah dengan perangkat teknologi yang terbatas. Karena aplikasi yang kami desain ini bisa diakses dengan perangkat sederhana melalui smartphone. Keunggulan dari aplikasi Cerita Kita yang selanjutnya adalah fleksibilitas penggunaan. Jadi, siswa itu dapat menggunakan aplikasi ini di luar jam pelajaran yang memungkinkan pembelajaran secara mandiri dan mendukung penguasaan kompetensi secara berkelanjutan. Karena solusi yang kami buat itu berupa sebuah aplikasi, jadi penggunaan aplikasi ini mendukung penguasaan teknologi untuk siswa dan memang sejalan dengan kebutuhan literasi digital di era modern ini. Keunggulan lainnya dari aplikasi Cerita Kita ini adalah interaktif dan memang mudah dipahami. Karena didesain dengan sederhana dan juga ramah anak, itu membuat aplikasi ini mudah untuk dipahami. Fitur terkait pemilihan topik atau tema dan juga refleksi yang bisa mengubah teks atau tulisan menjadi sebuah ilustrasi atau gambar buat secara interaktif dengan menggunakan animasi ringan yang memang bisa menarik perhatian siswa untuk lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran menulis teks narasi di kelas 4 fase B. Setelah mengetahui kelebihan yang ada dalam aplikasi Cerita Kita, ada juga kekurangan dari aplikasi tersebut. Yang diantaranya, pertama, aplikasi ini akan memakan cukup banyak ruang penyimpanan karena memang harus diunduh terlebih dahulu oleh siswa. Dan juga sebelumnya dalam ponsel peserta didik itu sudah harus terhubung atau login dalam Text GPT Generator, Google Classroom, dan juga Google Dokumen yang memang ada dalam aplikasi ini. Lalu di kekurangan yang kedua terdapat pada website GPT Generator yang berfungsi untuk mengubah teks atau tulisan menjadi gambar sesuai dengan imajinasi atau prompt yang ditulis oleh siswa. Karena website ini memang gratis tapi terbatas, yaitu hanya sekitar 4 kali uji coba per harinya. Namun, hal ini sudah bisa diantisipasi oleh kelompok kami dengan membuat pertanyaan mengenai unsur-unsur intrinsik dari ide peserta didik ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Sesuai dengan struktur dari teks narasi, yaitu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Lalu kekurangan yang lainnya terdapat pada saat pengimplementasiannya karena selalu akan ada perbedaan terhadap kecepatan menyelesaikan tugas antara siswa yang memang unggul, papak, dan juga asor. Kekurangan yang selanjutnya mengenai aplikasi Cerita Kita terdapat pada kurangnya pendampingan guru. Jadi meskipun mendukung pembelajarannya mandiri, siswa itu tetap memerlukan bimbingan guru untuk mengatasi kesalahan konsep dan juga struktur dari teks narasi tersebut. Lalu, kekurangan dari aplikasi kami ini yang memang pasti akan terjadi adalah potensi terjadinya distraksi. Karena kami membuat solusi untuk siswa yang memang kesulitan dalam menulis teks narasi ini menggunakan perangkat digital yang pasti akan menyebabkan siswa itu terdistraksi oleh aplikasi lain yang memang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Nah, oleh karena itu sangat dibutuhkan pengawasan lebih lanjut dan lebih dalam dari guru saat pembelajaran terjadi. Lalu di kekurangan keenam dari aplikasi yang kami buat ini adalah kemampuan siswa yang beragam.
Jadi, tidak semua siswa itu memiliki kemampuan literasi digital yang sama, sehingga memang memerlukan pelatihan lebih awal dan pengenalan mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Lalu, kekurangan terakhir yang memang terdapat dalam aplikasi yang kami desain ini adalah keterbatasan dalam umpan balik. Jadi umpan balik otomatis dari aplikasi ini mungkin tidak selengkap atau seefektif evaluasi langsung dari guru, terutama dalam hal kreativitas dan gaya bahasa yang digunakan peserta didik dalam menulis teks narasi. Kurang lebih seperti itu terkait kelebihan dan juga kekurangan yang terdapat dalam aplikasi Cerita Kita, sebuah wadah yang membantu peserta didik yang kesulitan untuk menyampaikan ide-ide dalam pikirannya menjadi sebuah tulisan dalam menulis teks narasi. Sekian pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan kami kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.